lebih ke mau lihat gimana ya kalau Kabut. kita di atas awan Iya. gitu loh. Itu. Iya. Iya. Kan kita muslim, toleransi. Iya, ya di ya situ nggak kan apa-apa, wisata iya, agama. Iya. Oh iya. Kita hanya kalau ingin mempromosikan ya nggak apa-apa karena emang tempat wisatanya tuh bagus gitu loh. Semua kalangan tuh bisa ke situ. Begitu. Iya. Jadi belum pernah ke Lolai? Belum, sejauh ini belum. Anda Tar- kalah dari saya. Insya Sudah Allah berapa ya, kali target Iya, selanjutnya. harus punya goals Jadi wishlist. ya. Iya. Iya. Jadi wishlist wishlist. selanjutnya. Ada goalsnya kalian Iya. itu ke sana. Iya. Kalian di sana itu sangat indah. Iya. Oh, kakak pernah ke sana ya? bilang Kan tadi tadi, bilang pernah ke sana. Iya. Tapi ada tips buat kalian kalau mau ke Lolai Waduh, adalah apa nih? Mau tahu? bangunnya pagi-pagi inji orang Makassar. Oh, biar bilang. dapat ini ya, Biar dapat sunrise. sunrise. Bukan, biar dapat awannya. Oh, kalau siang Kabutnya. nggak, kalau siang Iya. nggak kelihatan. Kan udah ada awannya. matahari atuh. Iya. Jadi Jadi kalau kita mau ke Lolai, Iya. kalau sudah sholat subuh harus ke sana. Atau bila perlu bermalam di sana. Kita berdua bangun jam berapa gitu loh. Itulah tantangan Itu. untuk Iya. berwisata. Iya. Iya. Pengalamannya Apa, yang ya. kita mau dapat gitu, biar jadi cerita di masa depan. Iya, Asik. foto juga. Iya, spot. Sudah lihat kalau lihat di media sosial sendiri, apa yang kalian lihat dari Lolai, tempatnya di situ, areanya sendiri? Areanya Sudah pernah lihat? lihat Pernah. kan yang Kan lihat dari story teman. Iya, apa itu di sana yang biasa dia ingin tampilkan kepada kalian? Ini loh Lolainya, inilah Lolai. Mereka tuh mau ini kelihatan di atas, awan. sama patung itu kan yang tinggi. Oh, itu lain. Itu lain. lain, Itu itu lain. bukan Lolai. Oh, bukan. Bukan, itu namanya Buntu Burake. Tapi itu tetap di Toraja, cuman beda. Iya, iya, itu tetap. Tapi ya itulah Itu saya bilang. juga kan sama. Kalau aku Di di atas awan Toraja, juga. kalau aku Dia tidak di atas awan kalau Buntu Burake. Oh. Dia ada patung Yesus di sana. Kalau aku di Toraja nggak pernah ke Lolai, nggak pernah ke patung itu. Tapi pernahnya ke ini, itu yang ada tongkonan. Apa sih Oh namanya? iya, ada namanya ketek kesu. Nah, ketekesu di situ kita lihat mumi-mumi, ibaratnya mumi Indonesia gitu lah. Oh, ketek kesu pernah ke sana. Pernah. Mumi. Apa yang kalian yang Firky lihat? Aku lihatnya di sana Mumi. banyak. Dia kan peti mati di Iya, sana. situ. Di Lebih sana ke dikubur itu ya kayak iya, dengan peti. kuburan yang dimasukkan ke Iya. dalam Dalam goa ya, gunung ya yang sudah dipahat dan dimasukkan ke peti mati itu. Kalau aku kan ketekesu yang ada tongkonan nih. Terus kan kita masuk mendaki lagi kan itu. Ketek kesu. Mendaki ke tempat makamnya yang di sini. Iya, iya benar. Kita mendaki di situ. ke arah sana Iya. ya, ke arah Nah, kanan pas ya. mendaki itu Ada penjual tidak di sana? Iya, itu Itu benar. ketek kesu Jadi namanya. kita jalan di proses kita sampai ke tempat wisatanya ini, itu banyak banget penjual-penjual oleh-oleh dan sebagai yang mata keranjang gitu. Pencinta oleh-oleh tepat. Jadi kayak Iya. wah gitu. Tapi mahal sih. Mahal banget. Iya. Mahal banget. Tergantung. Iya, tergantung. Biasanya sih kalau tempat wisata gitu ada beberapa penjualan gitu yang Terus kalau kita ditahu bukan warga lokal sana, ketahuan gitu kan, bukan orang Toraja asli, dikasih mahal. Kasih mahal gitu. Mak bahasa Toraya ki. Nggak tahu aku. Bawa ki orang Toraya macam mak bahasa Toraya supaya dia bisa menerjemahkan apa yang dia bilang. Pakai maki bahasa Toraya. Bisa Ki. Wong Pira teh kakaknya hargana. pernah. Pira teh hargana teh topi raka apa raka. Oh gitu. Kalau kita berapa ini Kak? Itulah fungsi Itu dari langsung harus kalian tahu Ya, itu ya. Yang awalnya harganya 75 dikasih jadi 100. Biasa begitu ya. Fenomena, karena itu Tapi fenomena. itu salah satu yang goals kalian kalau berwisata juga. Belajar bahasa asing. Belajar Itu juga goalsnya. Iya. belajar bahasa asing biar kitanya pas Bahasa daerah juga harus tahu. iya Itu kan bahasa asing bukan ya? Bukan. bukan, bukan. itu beda Bahasa daerah. ibu.
Iya, Bahasa daerah itu berarti ada bahasa diganti. ibu. Bukan belajar bahasa asing, belajar bahasa baru. Itu bukan bahasa baru, itu bahasa bahasa lama. lama. Kan Bahasa ibu itu adalah bahasa turun daerah. temurun. Iya, bahasa dia daerah. turun temurun. Ganti lagi. Bahasa ibu itu adalah bahasa daerah kita. Ya, salah satunya adalah bahasa Mandar, Mandar, ya. bahasa Toraja, Mandar, bahasa Mandar, bahasa Toraja, bahasa Bugis, dan bahasa Makassar. Berarti goalsnya kalau saya ada 2 nih, belajar bahasa asing, belajar bahasa Bahasa daerah. daerah. Iya, biar ada balance. tagline-nya. Iya. Makanya kalian kalau mau nonton itu biasanya kami punya program acara. Dia besok ada itu program acara kami hari Minggu jam 9. Boleh ditonton di YouTube supaya tahu bagaimana itu peran bahasa daerah di daerah kita. Iya, nonton Ki RRI Makassar itu ada beberapa podcast yang juga dilaksanakan. Kalian anak muda harus tahu itu ya. Harus update. Iya, Kata-katanya update. Iya, bahasa gaulnya. Benar. Nah, kalau itu tadi kalian kalau berwisata alam ya salah satu goalsnya adalah mau pergi berbelanja juga. Iya, pergi berbelanja, belanja, terus belajar lah kan budaya Iya, di situ. belajar ingin tahu lebih dalam tentang budaya-budaya gitu. Kan biasanya setiap wisata alam itu pasti ada beberapa budaya-budaya yang dikenalkan ya. Iya, betul. Jadi kita pasti ingin tahu, rasa ingin tahu kita sebagai mahasiswa, sebagai Iya. anak muda tuh ingin tahu gimana budaya yang mereka terapkan di sini gitu loh. Apalagi budaya yang bukan budaya Budaya kita kita, sebenarnya. Artinya bukan asal kalian Iya. ya, begitu ya. Biar kita pas datang juga tahu budaya mereka. Oh, kita harus kayak gini, nggak boleh kayak gini. Sudah pernah ke Kajang? Kajang. Yang sejauh ini belum sih, Aku cuman Pulau di mana Amatoa itu ada di Kajang Bulukumba. Oh, Amatoa, aku pernah dengar ceritanya cuman belum iya pernah ke belum sana. pernah ke sana. Harus anak Yang- pariwisata ke sana. Yang harus pakai hitam-hitam kan? Iya. Yang Nggak boleh harus pakai nggak boleh sendal. pakai alas kaki. Iya, Iya. alas kaki, benar. Sudah belum pernah. Belum pernah. Harus cuman ada goalsnya ke sana ya. Iya, harus. Iya, iya. Iya. Karena kan anak muda harus punya goals. Iya. Lalu bagaimana dengan peran teknologi untuk pariwisata? Menurut kalian berdua? Kalau aku di pariwisata nih khususnya. Jadi kan kalau zaman dulu kita kalau mau beli tiket itu susah ya. Ya. Nah, kalau sekarang kan Harus udah ada ke- Traveloka, udah ada tiket.com, endorse. jangan bilang itunya, mereknya. Iya. Ya udah, Lalu travel agent lah Yeah, ceritanya. uh-uh. Kebetulan keluarga aku punya usaha travel agent. Kalau yang ada yang mau bisa ke aku ya. Langsung oke. di Lalu- nomor di bawah ini silahkan. ya lalu apalagi Firki? Balik lagi promosi ya. Hmm, Jadi kalau misalnya zaman dulu kita tahu lokasi itu dari cerita orang doang, Iya. sekarang kita bisa tuh dari Instagram doang, media sosial doang, kita jadi tahu gitu. Iya, iya. Sekarang kan teknologi makin maju, jadi walau semisal kita nggak cari tahu, pasti Iya. bakalan ada. Kita ada sebenarnya nggak muncul. cari tahu, tapi muncul aja gitu informasinya. Iya, informasinya. Lebih update sekarang Iya. kan. Dulu harus nonton TV yang ada petualangan-petualangan Siapa gitu. lagi tuh yang boneka-boneka itu, yang bolang-bolang, petualang si Kalau bolang. sekarang kan Iya. kita tinggal buka handphone, oh kita udah dapat update terbaru lagi. Benar. Iya, 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 iya. Oke. Makanya sekarang My Adventure itu apa? My Adventure, Iya. My Trips itu Iya. udah nggak ini ya, nggak relevan. Oh, Tapi begitu. masih ada. Tapi masih ada, cuman udah kurang relevan di Gen Z. Kenapa? Alasannya? Soalnya kita jarang nonton TV nggak sih? Kalau aku sih masih jarang ya. Iya. Masih sering, aku masih sering. Oh, kamu sering? Iya, masih sering. Nonton nggak? Nonton. My Trip? Iya. Oh, kalau aku nggak. Kalau siang gitu kan. Iya. Oh, masih. Iya. Saya tidak pernah. Nah, kan udah nggak relevan gitu. Soalnya sekarang informasi dari medsos. Iya, promosi apalagi kan kalau soal kita bahas pariwisata gitu kan, wisata-wisata. Kalau menurut saya tuh lebih bagus kalau emang kita bahasnya tuh langsung dengan adanya bukti-bukti gitu loh. Biar orang-orang tuh percaya kalau emang semisal wisata ini tuh worth it gitu loh. Buat didatengin gitu kan. Begitu. Terus biasanya kalau Iya, lihat di lanjut. medsos itu kita dikasih spill harganya, harga tempatnya. Jadi kita kalau mau ke sana bisa prepare. Itu ya. Beda sama dulu. Iya, iya, iya. Kita ke sana kisaran berapa ya? Misalnya 1 juta, pas sana habis 3 juta.
gitu. Sekarang kan udah tahu harga. Kalau sekarang kita lebih bisa maintenance pengeluaran gitu ya. Soalnya kita udah tahu nih dari jauh-jauh hari sebelum kesananya. Kita udah hitung, oh makanan habis gini nih, oleh-oleh habis gini nih gitu. Dia udah hitung untuk Tapi aku dia gitu. sendiri. Iya, Tapi aku kenapa? gitu. Kalau mau misalnya nih ada kafe baru, aku pasti cari menunya online gitu. Ih mana nih menunya, lihat dulu sebelum kesana. Aku gitu soalnya. Pernah tidak mendapatkan kesulitan? Maksudnya begini, pernah tidak mendapatkan tempat wisata yang tidak sesuai ekspektasi? Pernah. Nah, pada saat kalian melihat di Instagram atau di media sosial, tapi tidak sesuai euforia yang ada begitu atau yang kalian rasakan. Nah, Iya. pernah? Aku pernah baru aja kemarin. Oh Kalau iya. saya sih jarang ya, soalnya emang nggak pernah berekspektasi tinggi ya kan, namanya tempat wisata gitu. Tapi jangan disebutkan tempatnya ya. Iya, 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 oke, enggak. silakan. Cuman kemarin Iya, iya. Oke. aku kan lihat TikTok nih. Iya. Terus ada coffee shop baru buka di Di nggak usah Makassar nyebut ya? di Iya, Makassar. iya, oke. Nah, terus tempatnya bagus, estetik gitu kan. Terus aku udah lihat menunya kan Iya. di online. Oh, segini. Ya udah aku bawa uang segini. Iya. Nah, sampailah aku di sana. Iya, iya, terus. Disambutlah aku. Terus aku ke kasir. Iya, iya. Pesanlah aku. Pesan Iya. wah ini kan ada displaynya tuh Kak, Iya, display iya, biasa. kuenya gitu kan. Aku lihat, wah ini kayaknya enak nih, aku pilih lah, aku belilah. Iya, Terus diliatin lagi menu minumannya. Aku templatenya itu biasa always beli coklat kan, coklat dingin. Aku kemana-mana selalu beli coklat dingin biar aku bisa bandingin, oh di cafe ini gini rasanya, di cafe ini Rasa gini coklatnya maksudnya Iya, ya? rasa Oke. coklatnya. Oh. Buat jadi perbandingan. Aku Oh, itu juga salah satu tujuan wisata ya Iya. kalian ya, perbandingan Iya, ya. perbandingan. Oke. Aku juga gitu. Setiap aku kemana-mana, aku kalau bukan pesan coklat, pesan matcha. Oh, Ya, jadi aku bandingin, oh di tempat A macanya gini, di tempat B Sesuai tidak gini. dengan lidahku Iya, gitu maksudnya ya. gitu. Oke, oke. Aku Lalu pesen lah coklatnya. lalu Duduklah aku, makanlah aku, minumlah aku. lalu Tapi itu menurutku overpriced. oh begitu. Iya. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai harga juga. Tidak gitu. sesuai harapan ya? Iya, tidak sesuai harapan. Soalnya kayak aku minum coklatnya ini bukan rasa coklat. Tahu nggak rasa apa? Rasa Milo. Oh, beda rasa coklat dan Milo. Beda tuh, Beda. Kak. Oh iya iya. Kalau Iya. Milo kan biasa ada rasa tersendiri. Nah, gitu. kalau Milo Manis itu ya? manis enggak. banget. Enggak. Kalau Milo itu dia ada rasa maltnya, kayak rasa kacangnya gitu. Nah, kalau coklat kan nggak ada, dia pure coklat. Aku pas minum, lah ini mah Milo yang biasa aku buat di rumah tuh. Oh, begitu. Iya, jadi Tapi, kayak tapi kamu nggak bisa bedain warnanya. Kan biasa coklat sama Milo tuh beda. kan nggak ada gambarnya, cuma tulisan di situ doang. Iya. Coklat harga segini. Aku pesen lah, oh ya coklat aja Kak. Iya, Pas iya, dateng, Milo ini mah, Milo ini mah. Oh, begitu. Iya. Iya iya iya. Terus Oke. aku coba Lalu? kuenya juga. Heeh. To be honest, kuenya lebih enak kue Mako. Bilang merek dia. Tapi dengan price atau harga yang sama atau berbeda? Yang mana? Enggak dong, Kak. Apakah gara-gara yang kita bilang tadi Firky bahwa harga itu menentukan kualitas? Enggak. Tidak. Oh, Karena tidak. yang tadi Oh, aku bilang iya. kan ini overpriced. Overprice. Iya. Oke. Jadi Lalu pas aku coba dengan harga segitu, kalau aku disuruh milih, mending di tempat lain dengan harga yang sama gitu. walaupun dia menawarkan tempat yang nyaman. Iya, tempatnya menurutku cantik, estetik, cuman Oke. kurang nyaman. Kenapa? Iya. Musim hujan, AC-nya 16 derajat. Menggigil lah aku di situ. Oh, begitu. Oke, lalu kalau Nazwa sendiri bagaimana melihat ini? Apa itu? Ya tadi adalah mendapatkan Yang apa nggak yang experience tidak pernah ya nggak? maksudnya Yang nggak pernah ke sesuai tempat gitu. ke tempat wisata dilihat di Instagram atau di media sosial itu dia wah begitu. Nah, pada saat datang tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan. Nah, Kalau pernah seperti itu sejauh Nazwa itu- pengalamannya? Saya nggak pernah. Soalnya kan kayak Bagus lah. nggak pernah naruh ekspektasi Ekspektasi. itu terlalu tinggi gitu loh. Standar ya, kalau emang tempat wisata ya gimana ya udah emang kayak gitu. Yang penting Oh, dia ada iya, apa adanya ya. Iya, yang penting fasilitasnya tuh memadai. Sejauh ini kan yang Iya. saya datengin itu fasilitasnya memadai. Terus spot fotonya juga bagus.
sekitaran situ juga worth it lah ya Tapi- ditempatin. Iya. Tapi Iya. pernah loh aku pengalamannya sebaliknya. Kalau tadi kan aku berekspektasi bagus, tapi jadinya kurang. Iya. Aku pernah Berekspektasi. sebaliknya berekspektasi kurang, tapi pas dicoba makanannya enak banget. Iya, Iya, tahu. maka dari itu Iya. jangan menaruh ekspektasi ketinggian. Tapi kan kalau dari promonya tahu Iya. dilihat Iya bagus sih, ada Ki. beberapa iya. Iya. Jadi sebenarnya ada yang promosinya kurang tapi sebenarnya bagus. Nah, ada juga yang promosinya gencar banget. Iya, tapi iya, iya. aslinya astagfirullah. Oke, oke. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan mengenai pariwisata sebagai goals masa depan anak muda. Nah, dari pembincangan kita di penghujung acara ini, Firky, apa harapan dengan goalsnya kalian di pariwisata sebagai anak muda dan juga Naswa? Silakan, Firky dulu. Pergi dulu. Iya. Oke. Kalau berbicara soal goals, kembali lagi alasan saya masuk pariwisata. Iya, iya, iya. Goal saya setelah lulus meniti karir itu di dunia F&B, Iya. food and beverage. Aku pengen banget buka rumah makan sendiri, amin. Terus aku mau mengelolanya, terus aku mau promosinya lebih bagus. Terus dari promosi yang bagus itu aku nggak mau kasih kualitas yang kurang gitu. Soalnya aku udah ngalamin nih, promosinya gencar, tapi aslinya kurang. Aku nggak mau customerku merasakan hal yang sama yang aku rasakan gitu. Oke, oke. Gitu aja sih Kak, kalau aku. Kalau Najwa, Kalau Naswa ya, Naswa Iya. maaf. Ya, Naswa. saya sendiri goal saya untuk masa depan kan masuk pariwisata tuh. Iya. Tujuannya emang pengen jalan-jalan. Goal saya tuh bisa keluar negeri lah. Amin. Tentunya di perhotelan ya, bisa jadi manajer di perhotelan. Amin. Ya, semoga. masuk Kalau udah pariwisata. jadi manajer mampir di anu aku Iya. ya. Borong ya. Iya, terus Iya. agar apa kan saya ini mau kayak jadi wanita karir gitu kan, mandiri gitu Aku juga loh. gitu sih. Ya, jadi pengennya apa-apa tuh sendiri gitu loh. Gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau kalian semua sudah punya goals, punya harapan seperti ini, dan yang terakhir mungkin ini yang lebih terakhir, goals kalian untuk pariwisata. Apa ini harapannya? Harapannya ya. Ke sektor pariwisata ya. Iya, sektor pariwisata. Harapannya Bisa. seperti apa? Mungkin Naswa dulu bisa. Boleh. Harapan Naswa. saya sih semoga pariwisata sekarang ya kan Iya. lebih terkenal lagi, soalnya sekarang kan pariwisata itu kurang banyak yang terkenal gitu kan. Harapan saya pariwisata di Indonesia ini atau lokal pun itu harus meningkat sih. Meningkat, iya, amin. Amin. Banyak wisata-wisata yang disukai dari orang luar gitu kan, agar tertarik gitu Iya. loh. Oke lah. Kak Firky? Kalau aku harapannya untuk sektor pariwisata ya, terutama di Makassar nih. Terutama sekali nih di Makassar. Oke, iya. Dia Bandaranya tolong di upgrade gitu. Soalnya Soalnya tapi udah bagus sekarang. tapi udah masih bagus. kurang. Soalnya banyak komplain gitu. Aku lihat di TikTok kayak banyak banget komplain kayak barusan kasus kemarin kan yang dipaksa naik taksi gitu. Iya, Nah, oke. Yang Soalnya itu ya. aku terinspirasi banget dari negara Singapura. Oke. Negara kenapa? Singapura tuh bandaranya bagus banget. Iya, Soalnya- pernah keluar negeri ya pasti. Amin. Jadi di Singapura tuh daya tarik bandaranya tuh bagus banget. Di sana di bandaranya ini kita disediain kayak wisata sendiri gitu. Di situ ada kebun binatang. Terus ada Jauh banget. Benar, di situ ekspektasinya Iya, mah. iya, 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 tapi di situ bisa ada sih. kebun. Iya. Di situ ada kebun. Kita bisa jalan-jalan dulu misalnya flight kita delay nih. Justru orang malah suka kalau flightnya delay soalnya bisa jalan-jalan dulu. Oh, Gitu, begitu iya. ya. Jadi mungkin bisa diimplementasikan sebelum di Makassar di Indonesia dulu lah. Gitu. Iya. Itu sih harapan aku di sektor pariwisata. Oke. Goalsnya. Iya, Itu harap goalsnya. Iya. Pariwisata Unhas juga ya, terlebihnya Iya, harus terkenal. benar. Oke, Jadi oke. jadi buat adik-adik di luar yang sana sana. yang
minatnya jalan-jalan atau kulineran, boleh lah masuk Boleh lah pariwisata. masuk pariwisata. Ada kita berdua. Oke. Baik, terima kasih untuk Putri Naswa Salsabila, mahasiswi S1 Pariwisata Unhas, juga ada Firki Sofia Purworo, mahasiswi S1 Pariwisata Unhas. Terima kasih kedatangannya. Kita bicara tentang pariwisata sebagai goals masa depan anak muda. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.